Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Video kali ini saya mau bahas sebuah saw blade yang saya langsung tunjukin aja. Ya, ini adalah saw blade yang brandnya Freeze. Tentunya teman-teman langsung notice ya, bentuknya mirip apa gitu. Ya, sama. Jadi saya kemarin waktu lihat ya di toko online langsung, wah ini kok mirip sekali dengan brand itu tuh. Langsung aja saya sebutkan brandnya ini dan langsung saya sediakan untuk dibandingin. Ini brandnya Floyd ya. Untuk Floyd ini ya Circularso, mata Circularso andalan saya ini dari Italia ya. Dan harganya juga bisa dikatakan jauh sekali. Ya, ini langsung aja ya, ini saya tidak mau menjelek-jelekan sebuah produk, tapi kita hanya sekedar ngebandingin. Jadi kira-kira produknya itu sejauh apa sih. Udah pasti produknya nggak akan bisa ya menyamai, soalnya dari harganya aja itu udah beda. Untuk yang Floyd ini harganya yang 24T itu 320.000, sedangkan untuk yang Freeze ini harganya hanya 120.000. Nah, sedangkan untuk yang 60T ini yang Freeze harganya 150.000, sedangkan untuk yang Floydnya itu yang 60T harganya udah nyampe 400.000 ya. Jauh sekali. Oke ya, jadi nanti teman-teman komentar aja kira-kira bagaimana pendapat dari teman-teman. Saya juga pengen tahu ya. Jadi di sini kita mau langsung bandingin aja ya, head to head ya, kira-kira worth it atau enggak dengan harga segitu. Oke, langsung aja nih kita bandingin. Dari karakternya kalau kita bandingkan ya sama ya, karena tadi udah kita bilang mirip. Jadi di sini kita mau bandingin secara lebih detail lagi. Nah, ini untuk brand Floydnya dia gede, sedangkan Freeze ini dia brandnya kecil, agak malu-malu gitu dia. Oke, langsung aja kita mau lihat ya. Kita buka yang 24T dulu. Ini yang dari Freeze seperti ini, dan untuk yang Freeze ini dia hanya kasih arbor yang 20 mili ya, dan ini nggak bisa dipakai untuk meter saw. Ingat ya, untuk meter saw itu minimal 25,4 kecuali teman-teman modif. Dan dia hanya kasih satu ring di sini ukuran ke 16 nih ya. Dan untuk kemasannya lebih lentur seperti ini. Untuk keterangannya tidak ada yang aneh, sama aja ya. Tidak ada itu made in mana gitu. Seperti ini aja, for accurate and precision cut. Ya, seperti ini aja, bisa dikatakan mirip lah. Kita mau lihat yang punya Floydnya, ini dia lebih, bisa dikatakan lebih kaku ya untuk kemasannya. Nah, seperti ini. Untuk yang Floyd ini dia arbornya 25,4, dia bisa dipakai di meter saw seperti ini, dan dia kasih dua ring lagi. Ini ringnya nggak tahu ukuran berapa, mungkin ke 20 ya. Dan ya, untuk kemasannya bisa saya bilang seperti ini perbandingannya. Warnanya mirip, karakternya mirip. Nah, seperti ini ya. Bagian belakangnya juga punya Floyd, ini nggak perlu kita bahas lagi lah ya. Di sini dia udah jelas made in Italy, dan ini tidak ada made in-nya. Oke. Nah, kita langsung ke bagian saw blade-nya nih. Kalau kita bandingkan ya di sini untuk finishingnya dulu nih. Untuk finishingnya punya Freeze ini dia lebih ke glossy ya, sedangkan untuk Floyd ini dia ngedoff gitu. Saya nggak tahu nanti setelah dipakai mungkin brandnya akan langsung hilang ini. Soalnya, nah ini aja udah lekang ya. Seperti ini. Itu hanya untuk brandnya ya. Untuk ke bodinya belum tahu bagaimana coatingnya bagus atau enggak. Yang jelas di sini dia Teflon finish, framing 7/4 24 tit. Dan punya Floyd ini bukan Floyd Pro ya, tapi LP3 1M. Seperti ini, dia finishingnya bisa dikatakan ngedoff gitu, bagus sekali ya, dan brandnya juga nggak langsung hilang itu. Ya, untuk bagian matanya juga dia sama-sama model tanduk ya, seperti ini ya. Kalau kita ukur ya, untuk beratnya mau kita bandingkan, ini yang Floyd itu dia 237 gram, sedangkan punya Freeze 243 gram. Ya, seperti itu ya. Dan untuk ketebalannya punya Freeze ini untuk body ya, untuk body dia itu 1,2 ya. Kalau untuk matanya biasanya dia lebih tebal, sulit karena dia hanya tebal bagian ujung ya, 2 mili di sini setahu saya ya. Itu 2,5 mili loh, dia nggak sejajar ya antara blade yang ini dengan yang ini. Kita tidak tahu jaraknya di bagian luar yang ini dengan bagian luar yang ini, kita nggak bisa ukur. Itu bisa kita ukur setelah kita potong sih. Tapi untuk
Mata pisaunya ujungnya itu jelas ya, itu lebarnya 2 mili. Sedangkan punya yang Floyd ini kalau kita ukur ya, itu untuk bodi 1,2 1,1 ya. Ya bisa dikatakan mungkin punya Freeze ini tebal di coatingnya mungkin ya, sedangkan ini dia tipis. Mungkin dari bahannya sama, sedangkan untuk matanya di sini kalau kita ukur itu ketebalannya 1,6. Jelas ya, lebih tebal punya Freeze tadi. Jadi itu aja sih perbandingannya ya secara fisiknya ya. Kita langsung coba aja bagaimana kualitas potongnya, feel-nya, memakan watt berapa dan kecepatannya bagaimana. Kita langsung coba aja nanti.
Nah oke ya, jadi itu tadi udah saya tes, dan sebelum saya simpulkan saya mau kasih penjelasan dulu ya. Jadi itu tadi saya menggunakannya ya sesuai makan blade-nya aja ya, tidak ada saya tekan ataupun saya lambat-lambatin. Jadi jangan ada lagi yang teman-teman yang komen, "Bang, itu kan sesuai dengan tekanan tangan lu." Jadi jangan ada lagi yang komen seperti itu. Soalnya ya itu hanya kita sesuaikan aja seberapa makan blade-nya. Tentunya ya teman-teman udah paham lah yang udah biasa pakai circular saw ya. Oke ya, lanjut kita bahas. Jadi dari hasilnya tadi kita lihat ya, untuk yang mata pisau fris itu memakan waktu sedikit lama ketimbang yang punya fluid. Jadi itu tadi saya menggunakan kayu bengkire ya, atau kayu damar ya bahasa Sumateranya. Itu tadi panjangnya sekitar 1 meter, jadi 3 kali potong ya, paling enggak sekitar 3 meter lah ya, itu untuk kayu yang dipotong. Untuk yang fris itu memakan waktu 1 menit 14 detik, sedangkan untuk yang fluid itu lebih singkat, waktunya hanya 50 detik. Nah, jadi di situ bisa kita simpulkan bahwasanya punya fluid itu krenyes ya, ya bisa dikatakan lebih tajam ketimbang yang punya fris. Jadi apakah punya fris itu jelek ya, belum tentu juga sih, soalnya ya harga menentukan ya. Oke lanjut, di situ juga tadi terbukti dari daya yang dipakai ya. Untuk yang fris itu tadi ketika kita pakai untuk motong, daya maksimalnya itu terpakai sampai di 808 watt, sedangkan punya fluid itu tadi daya maksimal terpakai itu hanya 766 watt. Artinya ya karena dia lebih tajam ya, jadi dia itu lebih ringan untuk memotongnya, makanya wattnya bisa lebih rendah. Oke ya, jadi untuk kondisi dari saw blade-nya sendiri setelah pemakaian ya, itu karena baru beberapa kali belum kelihatan. Untuk yang punya fris itu hanya lekang di bagian sablonan warna putihnya aja ya. Untuk coating warna merahnya belum kelihatan bahwasanya itu bakal lekang. Untuk punya fluid juga gitu sih ya. Untuk bagian brandnya itu yang warna gold itu sedikit pudar gitu ya. Ya bisa dibilang ya hampir-hampir ya bagusan punya fluid sih ya kalau saya nilai ya. Walaupun sama-sama lekang, tapi punya fluid itu dia masih samar-samar, sedangkan punya fris langsung hilang gitu ya. Tapi untuk kedepannya ya saya nggak tahu ya, mungkin punya fluid lebih bertahan. Soalnya ketika saya lihat itu di bagian ringnya, di bagian ring tempat pemasangan asnya itu punya fris itu agak sedikit mengelupas ya, bekas apanya, bekas jepitan dari arbornya ya. Punya fluid itu aman-aman aja. Oke, lalu lanjut kita ke hasil potongnya ya. Untuk ke hasil potongnya itu tadi padahal kita gunakan yang sama-sama 40T ya, tapi hasilnya mengagetkan ya. Punya fluid itu yang sebelah kanan itu hasilnya mulus sekali ya, walaupun memakai 40T. Yang punya fris itu kelihatan masih ada guratan-guratan ya, bekas potongan mata circular saw-nya. Ya sebenarnya sih yang standar punya seperti punya fris itu ya. Yang punya Diablo ini aja yang nggak ada obat ya, mantap sekali. Sorry Diablo lagi. Punya ini fluid ya, Diablo nanti itu kita bahas, akan ada waktunya. Oke ya, jadi segitu aja sih yang bisa kita simpulkan ya untuk bukan saya simpulkan, maksudnya segitu aja yang bisa kita tes untuk pengujian kali ini. Jadi kalau menurut saya sih ya, saw blade dari punya fris ini sebenarnya ya nggak bisa dibilang jelek juga sih ya, soalnya harganya jauh dibandingkan dengan yang punya fluid. Sedangkan yang punya fluid ini harganya bisa dikatakan lebih dari 2 kali lipatnya, tapi kualitasnya ya kita tahu sendiri ya, luar biasa. Nah oke ya, jadi mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Saya pengen tahu bagaimana kesimpulan dari teman-teman, penilaian dari teman-teman seperti apa, komen aja di bawah. Oke, sekian dulu review kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.